Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Muhammad Nasiruddin. Saya dari Prodi Studi Agama Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri dengan NIM 933104119. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun akan menjelaskan mengenai tentang bab al-qirot untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih muamalah. Langsung saja dari saya, pengertian dari al-qirot sendiri itu adalah menurut bahasa adalah pinjam meminjam, ataupun sedangkan menurut istilah yaitu bentuk pinjaman yang diberikan oleh orang yang mampu kepada orang yang akan mengambil manfaat dalam rangka meringankan beban orang tersebut untuk kemudian akan dikembalikan oleh si peminjam setelah ia mempunyai kesanggupan untuk membayar. Berarti dalam artian di sini itu al-qirot sendiri itu adalah meminjamkan sesuatu, baik itu berupa uang ataupun barang terhadap seseorang yang membutuhkan. Di situ seperti contoh, saya meminjamkan uang kepada teman saya 50.000. Nah, di situ itu saya itu meminjamkan uang tersebut terhadap teman saya. Nah, dia akan membayar ataupun memberikan intinya itu membayarkan utang itu pada saat dia mampu ataupun dia sanggup. Baik, seperti itu. Sedangkan dari dasar hukum al-qirot sendiri itu ada yang di dalam Al-Quran juga menjelaskan, di dalam hadis juga menjelaskan. Yang di dalam Al-Quran yaitu dari surat Al-Hadid ayat 11 yang artinya yaitu, siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ataupun balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Itu dari Al-Quran menjelaskan seperti itu. Sedangkan dari hadis sendiri yaitu menjelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan dunia saudaranya, maka Allah akan memudahkan kesulitan yang dihadapi oleh dirinya pada hari kiamat. Berarti di sini itu dasar hukumnya itu jelas, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis. Sedangkan dari hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sedangkan di dalam al-qirot sendiri itu ada rukun dan syaratnya. Di dalam al-qirot rukunnya yaitu meminjamkan dan pinjaman, itu rukunnya. Terus objek pinjaman ataupun barang ataupun uang yang dipinjamkan itu. Ketiga yaitu pemanfaatan atau penggunaan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu keuntungan. Sedangkan dari syaratnya sendiri itu yaitu pertama dewasa ataupun sehat akalnya dan sama-sama rela meminjamkan apa yang dipinjamkan itu. Terus yang kedua yaitu harus diketahui secara jelas ataupun baik jumlahnya ataupun kadar ukuran oleh pemilik maupun penerima. Berarti di sini itu jelas mengenai jumlah ataupun bentuknya itu gimana dari pemilik dan penerima. Sedangkan yaitu yang ketiga itu pemberi pinjaman harus mengetahui penggunaan pinjaman dari pinjaman tersebut. Berarti intinya yaitu manfaatnya itu apa dari pemberi pinjaman itu harus tahu. Dan yang terakhir yaitu mengenai keuntungan ataupun tadi yaitu di sini berarti keuntungannya itu harus ada perjanjian di situ, baik itu kecil ataupun besar keuntungannya. Baik, sedangkan cara pelaksanaannya dari al-qirot sendiri itu yaitu yang pertama yaitu kita ada ijab kabul atau penerimaan. Nah, di situ ijab kabul yaitu mengenai dari sang peminjam sama sang penerima. Yang kedua yaitu meminjam ataupun peminjaman itu boleh dikasih batasan waktu, dan sang peminjam itu tidak boleh mengambil kalau waktu batasan tersebut itu masih ada.
kalau tidak ataupun kalau waktu pelaksanaan itu sudah habis, maka dia boleh menarik pinjaman tersebut. Yang ketiga yaitu jika barang pinjaman itu masih tetap seperti sewaktu pinjaman, maka harus dikembalikan dengan keadaan itu, yaitu keadaan serupa dengan awal. Nah, sedangkan kalau barang itu berubah pengembaliannya dengan barang yang serupa, kalau tidak ada cukup seharga barang yang dipinjam, berarti intinya di sini itu pengembaliannya itu barangnya itu serupa dengan keadaan pada saat awal dipinjam. Seperti contoh gini, saya meminjamkan uang kepada teman saya 50.000, berarti dia harus mengembalikannya 50.000, tidak boleh kurang ataupun lebih di situ. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu peminjam itu tidak boleh mengambil riba. Riba adalah seperti itu yang dijelaskan di materi yang akan datang, yaitu riba itu barang lebihan atau barang lebihan dari sang penerima itu. Sedangkan macam-macam al-qirot yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kredit canda guluk, yang kedua KPK, yang ketiga yaitu KMKP. Ataupun kredit canda guluk sendiri itu adalah kredit yang diberikan kepada usaha kecil-kecilan, dan disitu pengembaliannya itu 1 minggu sekali. Sedangkan dari KPK sendiri yaitu kredit pemilikan rumah. Di sini yaitu untuk membantu seseorang yang belum mempunyai rumah ataupun yang sudah mempunyai rumah sederhana hingga sampai mempunyai rumah yang mewah. Nah, pengembaliannya di sini itu dengan jangka waktu yang sudah ditentukan saat perjanjian. Di situ seperti asuransinya itu ditentukan saat perjanjian. Nah, sedangkan dari KMKP yaitu kredit modal karya permanen itu dilaksanakan oleh negara maupun bank swasta. Tapi sekarang itu sudah nggak ada. Yang ada yaitu KUK, yaitu kredit usaha kecil. Kredit ini hanya melayani masyarakat yang sudah mampu, sehingga lebih bersifat pengembangan usaha yang sudah ada. Oleh karena itu sasarannya itu terbatas. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya di sini saya menyimpulkan bahwa al-qirot sendiri adalah bentuk pinjaman yang diberikan oleh orang yang mampu kepada orang yang akan mengambil manfaatnya dalam rangka meringankan beban orang tersebut, untuk kemudian akan dikembalikan oleh si peminjam setelah ia mempunyai kesanggupan untuk membayar. Pelaksanaan al-qirot itu tidak dilarang dalam Islam, bahkan dianjurkan karena dapat meringankan beban saudaranya dan merupakan salah satu bentuk hubungan kita sama manusia ataupun hablum minan nas. Dalam pelaksanaan al-qirot sendiri harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak ada unsur pemaksaan. Al-qirot sendiri mempunyai nilai hikmah. Hikmah salah satunya yaitu saling tolong menolong, terus mengurangi beban sesama, dan serta saling membahagiakan. Orang yang melanggar hukum ataupun syarat al-qirot akan mendapatkan hukuman dari Allah berupa ancaman, baik itu akan berkurangnya kepercayaan orang lain dan hukuman-hukuman di akhirat. Baik, itu dari penjelasan saya, ataupun ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.